Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin nyapa-nyapa dulu panelis-panelis saya yang terhormat. Dimulai dari sudut kanan sana. Selamat malam Kang Ronald. Hai Kimal. Hai Kang Ronald. Tepuk tangan untuk Kang Ronald dong. Dia adalah ahli bahasa dan sejarah. Semua sejarah dia tahu, cuma satu sejarah dia nggak tahu. Yaitu sejarah keluarga dia sendiri. Lalu saya beralih kepada Kezia yang cantik. Halo Kezia. Halo. Kamu tahu kenapa di luar hujan? Tepuk tangan dong buat dia. Makasih. Kenapa? Kamu tahu kenapa di luar hujan? Kenapa tuh? Karena kayangan dan langit tangis bidadari tercantik turun kemari. Lalu ada teman saya yang satu grup, Ranggi Gerbang. Halo Kimau. Dia teman segrup saya Gerbang ya, kita grup pelawak tapi nggak lucu ya. Lalu ada Cipan, tepuk tangan untuk Cipan. Selamat malam. Untung namanya Cici Panda ya, dipanggil Cipan. Coba namanya Panda Cici, dipanggil Panci. Lalu yang terakhir nih ada yang luar biasa sekali, orang terganteng versi on the spot, Jarwo Gua. Terima kasih ya Jarwo. Boleh duduk kembali, Bapak mau diri turun dekat emang. Emang saya naik angkot apa? Ya udah duduk aja dulu sini. Anda sudah awalnya itu memuji-muji saya ganteng on the spot. Ya emang kan Ngapain saya bawa kantong kresek? Om Jarwo itu sebenarnya ganteng kalau dilihat pakai kacamata gerhana. Udah duduk. Ini anak baru ngocol ya. Pas saya kalau anak baru udah kardusnya, saya nggak ada kardusnya. Udah duduk, saya mau lanjutin. Emangnya kulkas dikardusin. Pokoknya Kasihan. hari ini temanya adalah Pengobatan alternatif versus pengobatan secara medis. Tuh luar biasa, tepuk tangan dong untuk tema hari ini ya. Alternatif versus medis itu sama aja kita tabib versus dokter. Tukang urut versus fisioterapis, Maerot versus dokter Boyke. Tuh, bayangin tuh. Kalau saya pribadi sih, saya sebagai orang yang percaya dengan medis, saya lebih memilih medis. Tepuk tangan dong untuk dokter-dokter Indonesia dong, luar biasa ya. Dokter-dokter Indonesia ini sudah mendedikasikan tenaganya, pikirannya juga uangnya untuk menyembuhkan orang Indonesia tuh luar biasanya. Tapi dokter Indonesia itu nggak sembarangan, saya salut dengan dokter-dokter yang ada di Indonesia. Dokter Indonesia itu nggak boleh sembarangan, kenapa? Dokter pinter itu belum tentu bisa jadi dokter, ada guru, tahu guru kan? Guru kurang pinter apalagi, tapi dia nggak bisa jadi dokter. Naluri guru lihat orang pucat disuruh pulang cepet. Misalnya, Kesia, muka kamu pucat tuh, kamu pulang deh ke rumah. Ya kan? Jarwo, muka kamu pucat, kamu pulang ke Rahmatullah. Kan kayak gitu. Kayak gitu ya kan? Lucu gak sih? Lucu ya? Penasaran dengan kelucuan apa lagi? Oh, yang akan saya bawakan, tapi ntar dulu saya perkenalkan dulu. Ini dia, Denny alias Chandra. Selamat datang di EILK, Indonesia Local Club. Yo, Kimau. Thank you Kimau. Luar biasa Kimau. Luar biasa apaan? Materinya Apaan? udah habis makanya manggil Anda, tahu nggak? Sebenarnya dia masih banyak. Masih banyak materi saya. Nanti dia mau setiap acara ILK dia yang mau stand up di Enggak, sini. nggak usah. Oh enggak. Oh kira. Langsung pucat. Iya. Aduh. Pak Jarwo silakan duduk karena Pak Jarwo yang paling ganteng versi on the pot. Iya, oke. On the spot Pak Denny, Hah? on the spot. Oh bukan yang dari keluar Pakai dari pot. es. Oh kirain yang dari pot itu. Bukan, emang saya tanam-tanaman apa? Iya, iya. Malam hari ini para panelis yang sangat luar biasa tentu saja di LK ini adalah satu-satunya acara yang berkelas tentu saja. Karena di sini mempergunakan Jimmy Jeep 3 buah dengan kamera hampir 14. Tetapi dengan para panelis apa adanya. Oke, ya. Kita akan membahas mengenai pengobatan alternatif dan medis. Kalau dikatakan oleh Kimau dia lebih percaya dengan yang namanya medis, ada beberapa orang juga yang percaya dengan pengobatan yang alternatif. Nah, sudah ada dua narasumber saya di sini. Yang pertama adalah Dr. Evi. Selamat malam Dr. Evi. Malam Kang Denny. Dan sebelahnya adalah sahabat saya. Selamat malam Reza. Selamat malam. Iya, Denny, apa luar kabar? biasa Selamat ini. semuanya. Ya. Dok, boleh diceritakan nggak apa sih perbedaannya medis dengan alternatif seperti itu? Kalau alternatif biasanya orang-orang kita itu pasti sudut pandangnya berpikiran bahwa itu adalah dukun. Ya, selama ini. Padahal tidak seperti itu sekarang ini ya. Nah, bisa diterangkan mungkin? Pengobatan medis itu
pengobatan medis itu seperti kita ketahui bersama, pengobatan dilakukan oleh para dokter. Jadi ilmunya itu ilmu kedokteran. Jelas sekolahnya di Fakultas Kedokteran, gitu kan. Di situ kita belajar biasanya dikasih obat, dikasih treatment yang lain gitu kan. Dan sekarang kalau pengobatan alternatif itu pengobatan yang di luar dari ilmu kedokteran. Banyak macamnya Kang Denny. Nggak cuma dari pijit aja. Sekarang kan beliau akupunktur, itu termasuk juga terapi refleksi pijat berobat gitu jalan kan. ya kalau akupuntur itu ya. Berobat jalan. Karena gitu. akupuntur, jadi tur kemana aja dia tuh misalnya. Kita pun tur, akupuntur. Maksudnya pakai jarum di Pakai sini ya, jarum, pakai iya, jarum. iya, Iya iya. betul. Jadi di sini dan sekarang juga sudah ada pengobatan alternatif dari herbal. Jadi memang semuanya itu sebenarnya tidak masalah. Mau pengobatan alternatif kah, mau pengobatan medis kah, selama itu menunjang untuk kesembuhan pasien itu tidak masalah. Nah kalau Resa sendiri kenapa tertarik dengan itu apa pengobatan self healing ya? Atau holistik itu apa sih sebenarnya? Jadi ilmu kesehatan holistik itu sebenarnya ilmu yang payungnya agak luas. Dia mempelajari berbagai metode penyembuhan alamiah. Sebagian memang bisa dilakukan oleh terapis kepada pasiennya seperti orang ke klinik. Dan sebagian adalah pemberdayaan pasien itu sendiri di mana dia bisa belajar untuk merawat kesehatannya secara lebih natural dan lebih mandiri. Ketimbang dikit-dikit minta tolong atau minta obat gitu. Nah kedua hal itu kemudian jadi kacamata yang menurut saya bisa jadi pilihan yang lebih melengkapi ketimbang kita hanya berobat dari satu perspektif fisik saja. Iya, gitu. jadi hanya satu sudut pandang karena ternyata mungkin saja penyakitnya juga bisa berubah. Karena kadang-kadang kerasa sakit di sini kita pikirannya tuh jauh, pikirannya jadi aneh-aneh ya. Aduh takut ini, takut itu yang sebenarnya harus dideteksi nih ya, apa ini ya. Nah sekarang ini kita akan melihat terlebih dahulu yang menjadi bahan perbincangan kita atau diskusi kita malam hari ini. Kita lihat VT-nya terlebih dahulu. Ini dia. Kalau saya lebih pilih pengobatan medis, Mbak. Karena pertama lebih teruji dan mereka juga telah melakukan penelitian-penelitian cukup lama ya. Terus yang keduanya yang pasti di cover asuransi yang penting ini ya. Kalau saya lebih memilih alternatif karena biayanya lebih murah dan juga tidak ada efek samping ya. Aku sih pilih medis ya. Soalnya mungkin lebih cepat aja penanganannya dibandingin yang alternatifnya. Medis. Ya karena prosedurnya tuh udah jelas. Obat-obatannya juga udah terdaftar dari sananya. Kalau menurut saya zaman sekarang orang banyak beralih ke alternatif. Alasannya karena mungkin pengobatan alternatif itu kemungkinan efek sampingnya tidak banyak gitu. Jadi lebih milih alternatif sih, cepat karena dia udah gitu nggak ribet juga dia. Iya, itu dia VT-nya. Satu hal yang luar biasa dengan medis atau dengan pengobatan ternyata mampu meredam yang namanya pertikaian antar kampung. Jadi saya pernah menemukan di satu kampung dengan kampung yang lain itu suasananya sangat memanas. Mereka tuh ingin bertempur karena memang ada perselisihan. Tetapi ketika dokter itu hadir di sana, dia tuh mampu meredakan yang namanya emosi dan suasana panas tersebut. Masing-masing dikasih paracetamol. Panasnya turun, langsung bisa ngobrol. Itu salah satunya. Medis itu diperlukan untuk persatuan dan kesatuan. Saya mau tanya dulu nih sama Kesia. Wanita yang paling cantik di LK ini. Ya, silakan. sebelumnya Kesia itu dari mana Kesia? Pil KB. Pil KB itu apa? Perempuan idaman lelaki kece badai. Wih. Iya, tadi pertanyaannya Kang Denny apa? Pilihannya kemana kalau misalnya Kesia tuh? Lebih ke medis atau ke alternatif? Alternatif. Kalau menurut aku pastinya aku lebih memilih medis. Karena perempuan kan suka yang pasti-pasti dan jelas. Kalau medis itu kan secara ilmiah itu udah terbukti jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya alternatif itu kayak menurut aku tuh cuma sementara gitu dan belum pasti gitu. Apalagi kalau misalnya Kesia dapat pacar dokter gitu kan. Karena dokter itu kan kerjanya untuk menyembuhkan. Jadi Kesia nggak akan pernah sakit pastinya gitu. Aduh. Pak Denny, cocok kamu kalau milih saya Kesia. Karena saya juga seorang dokter. Dokter apa Kang Denny? Dokter Andes saya itu. Tidak mengobati. Kalau Pak Jarwo memilih yang mana? Saya dari Badan Independen Suka Usul, tukang urut anti kedokteran. Wah, disingkat? Bisul turunan.
Kebanyakan makan telur biasanya ya. Lah enggak juga Pak Denny, jangan menyalahkan telur Pak Denny. Telur itu bergizi Pak Denny. Bergizi, tetapi kalau kebanyakan segala sesuatu yang banyak itu pasti akan mempunyai ekses. Loh, aku kan cantiknya kebanyakan. Oh iya. Berarti ada masalah iya, dong iya. nanti. Yang namanya Tuhan menciptakan manusia itu dengan keadilan. Dia cantiknya kebanyakan, otaknya kekurangan. Iya ya, makasih. Makasih. Kan dipuji harus bilang terima Oh kasih. iya, kata Mama. iya. Iya saya. Pak Denny, Ya. kalau suruh memilih, saya lebih memilih pengobatan alternatif. Orang dulu begitu emang. Karena yang maha penyembuh itu ya yang di atas. Betul Pak Denny. Mereka itu kan hanya yang menjadi perantaranya. Betul sekali. Silakan. Anda silakan ngomong terus. Oh Saya iya. ngomongnya ini. Ya silakan Pak Jarwo. Saya sependapat dengan Mas Ari Tulang Belum tadi. tentu Mas Ari Tulang. Oh, siapa tadi Pak Denny? Reza. Oh Mas Reza ya? Ya. Oh saya pikir Mas Ari Tulang. Maaf Mas Reza. Maklum agak jauh begini, pandangan suka agak kabur sedikit. Ya, sepuh. Tapi kalau lihat Dokter Evi jelas sekali Pak Denny. Oh iya. Dokter cintaku. Udah jangan dilanjutin, saya nggak hafal. Saya lebih memilih pengobatan alternatif Pak Denny. Ya. Pengobatan alternatif itu adalah jalan keluar untuk mengatasi solusi Pak Denny. Untuk mengatasi kebuntuan sebuah penyakit Pak Denny. Ada juga penyakit yang bukan disebabkan oleh sebuah penyakit. Yaitu apa? Penyakit apa? Misalnya perut bengkak karena guna-guna. Oh. Guna-guna itu beda dengan santet Pak Denny. Karena dia itu bisa membuat orang menjadi rileks Pak Denny. Dari Santet. mana rileks? Apaan santet? Terutama untuk otak dan otot. Gimana sih? Yuk kita santet. Santai. Agar otot tidak regang. Yuk kita musik, kita santet. Kan gue santet lo pada lo. Santet Yuk Pak. kita santet agar otot tidak regang. Yuk kita santet agar otot tidak regang. Santet. Santai. Pak ada Lucu. Dalam pengobatan alternatif itu ada macam-macam cara pengobatan Pak Denny. Apa aja? Misalnya dengan pengobatan secara pijat. Pak Denny, kenapa Pak Jarwo lebih suka dipijat? Iya. Karena dia kalau dikerok kulitnya ngikut. Lu pikir Agak dia udah kira tua. Pak Denny. Lu jangan ngomong sembarangan ya. Gua tahu sendiri nggak ngikut dia. Kenapa? Orang dia setrika tiap hari. Makanya rapi mulu mukanya. Nggak ngikut. Tapi dia Pak saking sukanya dengan pengobatan alternatif. Kemarin dia sakit perut Pak. Nah. Dia ambil daun jambu monyet. Nah, Daun jambunya dimakan, monyetnya dipacarin Pak. saya mau tanya sama Reza. Nanti terlebih saya dahulu. akan lanjutkan lagi Ya. Pak Denny. Ya. Ini mengenai self healing itu, emang salah satu cara pengobatannya memang tidak memakai obat-obatan atau gimana? Ya kalau di dalam self healing itu kategori pengobatan alternatif di mana pasien belajar mengobati dirinya sendiri. Karena kalau dalam kedokteran medis ada istilah homeostasis di mana memang tubuh kita itu ketika sakit dia akan berupaya melalui rasa lapar, rasa Iya. kantuk, haus untuk berusaha kembali ke sehat Normal, lagi. iya. Nah, teknik self healing ini menggunakan 4 metode dasar yaitu nafas, gerak, pijatan atau hening dan relaksasi supaya sistem badan kita ini bergerak menuju sehat kembali dan itu otomatis dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. Nah, tapi selama ini dok terbantu nggak dengan adanya alternatif itu untuk penyembuhan terutama untuk pasien? Ya, baik. Jadi gini ya Pak Kang Denny, self healing itu sendiri sekarang sebenarnya sudah agak diambil oleh ilmu kedokteran Ya, gitu. betul. Karena sekarang trennya yang terkenal itu adalah pengobatan secara holistik gitu. Jadi dalam tubuh tuh betul ada homeostatis ya, Ya. ada keseimbangan. Karena sebenarnya dalam tubuh itu sendiri tuh ada sistem imun memang terdiri dari 4 dan terapinya betul sekali yang dikatakan oleh Mas Reza tadi, yaitu ada dari pikiran, dari tubuh,
perasaan dan jiwa. Dalam tubuh sendiri ada self healing. Seperti ada beberapa penyakit yang memang bisa sembuh sendiri. Seperti kita kalau terinfeksi virus. Nah, virus itu kan memang benar bisa sembuh sendiri karena dia ada masanya, daya tubuh kita bagus, kita akan sembuh dari sakit tersebut. Reza, gimana sih? Boleh gak dipraktekkan sedikit saja untuk self healing itu seperti apa? Self healing. Oke, ada banyak teknik, tapi yang barangkali kita perkenalkan singkat dan kita bisa coba hari ini adalah di kehidupan kota besar ini kan paling umum adalah problem susah tidur. Jadi kalau di dalam ilmu kedokteran itu dikenal ada 2 sistem saraf. Namanya saraf simpatis dan parasimpatis. Gampangnya kalau mobil yang satu gas, yang satu rem. Ya, simpatis itu biar kita produktif, konsentrasi, bisa kerja. Parasimpatis biar kita bisa rileks, istirahat. Nah, ada satu teknik pernafasan namanya nafas 478. 478. Ya, jadi teknik pernapasan ini kalau kita latih secara rutin minimal sebulan, cuma 5 menit sehari, maka dia akan perlahan-lahan membuat kita terampil kembali nginjek pedal rem itu. Sehingga kita bisa istirahat lebih baik. Kalau kita mau coba latihannya setiap malam sebelum tidur sangat membantu. 478 artinya 478 gini. 478 seperti apa ini nih? Jadi 4 artinya hirup nafas dari hidung sebanyak 4 hitungan. Jadi in, 2, 3, 4. Oh, sepanjang dari hidung. Ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian stop bernafas selama 7 hitungan. Stop 2, 3, 4, tahan 5, dulu berarti. 6, 7. Tahan. Bukan selamanya. 7 hitungan saja. Ya. Kemudian hembuskan nafas dari mulut. Gitu, 8 hitungan. Jadi out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah 1 kali 4, 7, 8 ini adalah 1 siklus. Kita bisa latih sekitar 5 sampai 6 siklus sebelum tidur. Sudah dalam keadaan berbaring, kita latih in 4 hitungan, stop 7 hitungan, out 8 hitungan. Selamat malam, perkenalkan saya Cici Panda, saya dari Gerakan Anti Medis dan Suka Pengobatan Alternatif atau disingkat Gadispa. Buat saya pengobatan alternatif itu tetap membangkitkan secara spiritual dan juga mengamankan secara finansial. Lebih baik. Kamu pelit nih. Bukan pelit, Hej. Emang Bapak pikir berobat ke Reza Gunawan gak mahal? Mahal juga ya Reza ya? Ci, enak aja. Mendingan mahal tapi sembuh kan? Nah betul. Kalau mendingan murah tapi sembuh. Pengobatan alternatif itu gak ada hubungannya sama mahal murah. Nah, kamu sama-sama yang sembuh. Mahal duluan, ini makanya penting. Saya nggak bilang Jangan mahal. Saya bilang aman secara finansial. Sedangkan kalau alternatif ya Pak Ronald ya, Anda cukup datang sekali, itu Bapak langsung bisa diobatin. Gak harus banyak macam-macam. Jadi kita langsung mendapatkan hasil yang real saat itu juga. Ketika kita bicara mengenai pengobatan medis, udah jelas medis seperti itu. Iya. Ketika berbicara pengobatan alternatif, yang mana? Nah itu dia, itu yang saya suka. Pilihan saya banyak. Medis, takut disuntik, emang punya pilihan? Gak ada. Akupuntur, ditusuk jarum. Takut sama akupuntur, ada acupressure, cuman dipencet-pencet. Masih takut sama acupressure, ada namanya akupuntul. Aku tumpul. Jadi tinggal. Aku puntul, apa aku puntul? Tul jaeno kali jain jantul jaiji. Kang Denny dan Ronald, maksud saya seperti ini. Misalnya kita mau bertemu dengan dokter. Ketika kita takut sama dokternya, kita nggak punya alternatif lain. Tapi kalau pengobatan alternatif, misalnya nih, saya takut sama terapisnya. Mau dipijit, saya nggak berani. Tenang, gak usah terapisnya yang pijit, bisa dipijit sama ular. Pilihannya ada banyak, Pak. Dipijit sama apa-apaan dipijit sama ular. Kalau dia trauma sama ular malah tambah sakit. Ya Bapak lihat dulu, tapi kalau ternyata si ular itu bisa membuat sembuh, ini ada Pak sebuah pijit di Filipina, dipijit sama ular. Ya. Bapak kebayang nggak, panjang-panjang, besar bisa membuat Bapak sembuh. Lihat itu. Ini ya. 4 ular piton seberat 250 kg dijadikan tukang pijat. Secara logika aja Kang, ini gimana bisa menyembuhkan? Ya bisa dong. Gimana secara Dan logika gak usah aja? khawatir karena ular ini sebelum pijat sudah dikasih makan 10 ekor ayam jadi dia sudah kenyang. Ini bekicot, nah ini sangat tren sekali ya Pak ya. Ini bisa mengembalikan kolagen-kolagen permejaan kulit kita. Karena bekicotnya bukan sembarang bekicot tapi bekicot ini dikasih sayuran organik. Bahkan satu bekicot ini sangat mahal sekali Pak. Satu bekicot sekitar 350.000 rupiah. Tapi berapa cc nih pasti jalannya lambat juga kan? Motor. Enggak kan kalau misalnya bekicotnya udah dirawat dengan baik dia kasih minumnya bensin lah jadi agak cepetan gitu. Ci, yang ribet Gak siapa? lambat. Masa kita pengen mukanya banyak kolagen cari siput dulu mending minum obat langsung. Nah, justru kalau salah obat kita bisa keracunan, salah siput nggak masalah. Makanya ke dokter yang benar konsultasi. Dokter Evi dokter kecantikan.
Bener kalau mau Di tanya-tanya. kampung saya lebih hebat lagi Harus itu. cari siput dulu kan ribet. Medianya singa Pak Denny. Oh Bapak sakit masuk terus diobatin sama orang yang Raja Singa gitu maksudnya. Sipilis dong Pak. Pak Denny. Kang Denny ada satu lagi saya Ya, Kang Denny. apa? Ini juga salah satu pengobatan yang bisa membuat Anda rileks di India. Saya selalu bertanya ketika orang dipijit kepala itu harus hati-hati karena terlalu banyak saraf-saraf juga di kepala itu. Makanya nggak boleh sembarangan itu kata, seenaknya aja. Tetapi sebelum kita break, saya ada satu hal yang menjadi pertanyaan yang dari dulu. Secara medis dan secara yang lainnya lah, boleh nggak sih kita minum terapi air kencing? Itu tuh, nah ini yang jadi permasalahan kalau di beberapa, kalau berhubungan dengan masalah agama biasanya kan itu tidak diperbolehkan. Nah secara medisnya itu sendiri memang punya efek nggak sih? Memang benar, di dalam air seni itu, di urin itu ada mineral-mineral, ada apa. Tapi kan banyak mineral yang bisa kita dapatkan digantikan dari dengan yang lain, maksudnya bukan gitu. air Kalau kencing. saya sih pribadi tidak menyarankan. Dan secara kedokteran pun itu belum ditemukan penelitian secara ilmiah yang betul Secara ilmiah gitu. Belum mampu pertanggungjawaban yang punya betul efektivitas sekali. seperti itu. Betul. Jadi sekali lagi menurut saya terapi air kencing itu lebih baik ditinggalkan karena masih banyak sekali alternatif lainnya yang juga bisa menyembuhkan. Pak Jarwo sudah berhenti lagi, ya udah, saya udah nggak mau lagi Pak Jarwo minum air kencingnya sendiri. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Ronald memilih, Ronald memilih medis atau alternatif? Saya? Ya. Selamat malam semuanya. Silakan. Saya ini adalah orang Bandung anti alternatif biarpun harus. Loh, disingkat apa? Obat bius. Oh. Menurut saya alternatif itu hanya bagus untuk musik. Musik alternatif? Itu saya suka sekali. Tapi kalau soal pengobatan saya hanya percaya medis. Takutnya kalau tidak medis ya kejadiannya kayak ini Kang. Ini kasus yang ini loh, kiropraktik itu loh. Oh, Ya elah, maaf ya, memang di medis nggak ada malprakteknya. Medis kan juga ada. Ada. Tapi nanti saya jelaskan. Kan makanya kenapa kalau dokter itu pasti ada mall prakteknya. Karena ada beberapa dokter yang memang prakteknya di mall. Makanya ada yang di mall praktek juga. Ini mall praktek, ini kan di mall kan? Iya, dia di mall. Ini mah kenapa disebut mall praktek karena prakteknya di mall. Iya betul. Menurut saya sebetulnya obat medis dan tradisional itu sama aja dasarnya. Sama-sama kimiawi, hanya cara mendapatkannya saja yang berbeda. Pengobatan alternatif itu suka bombastis. Mengobati berbagai macam penyakit sampai HIV dan AIDS pun bisa. Kan bombastis sekali itu. Tanpa operasi, tanpa injeksi.
How come? Soal pengobatan barat, ya medis gitu dengan alternatif saya mah nggak sembarangan. Ada 3 alasan kenapa saya lebih memilih pengobatan medis dibandingkan dengan alternatif. Yang pertama apa? Yang pertama, pengobatan medis itu, bahasa Spanyol ya, tos dites casato e manuso. Sudah melalui serangkaian uji coba dan riset. Jadi, sama binatang, sama nggak manusia. asal. Iya. Sudah dites dulu. Kalau dikasih dosis segini efeknya apa. Yang kedua, kenapa saya lebih percaya kepada pengobatan medis adalah aya nugreso pohon bareto. Oh, ada yang baru lupa dengan yang lama. Artinya Ya, ketika penelitian dilakukan terus-menerus secara continuity, ada penelitian yang dulu sudah tidak berlaku, digantikan sama penelitian yang baru. Berkembang Aya maksudnya nugreso pohon bareto. Dan yang terakhir, kenapa saya lebih suka pengobatan medis? Kenapa? Aya gunan. Ayagunan Ada pertanggungjawaban, ada jaminan. Ado aja. Aya agunano ti dokter. Ya jadi ada pertanggungjawaban dari dokter. Aya agunano ti dokter, farmasi ya, perusahaan farmasi, Cipto. Hak Cipto. Cipto itu rumah sakit. Iya, hak Cipto. Bahasa Spanyol. Spanyol ada Cipto. Spanyol Cipto. Gak pernah belajar bahasa Spanyol. Ya. Oke. Sekarang saya akan menghadirkan yaitu yang punya pengobatan alternatif. Namanya Ibu Ana. Ibu Ana ini menarik karena apa? Karena dia mempunyai satu pijitan-pijitannya berbeda. Kita langsung undang saja. Ibu Ana, silakan. Silakan Bu. Selamat malam Bu. Ini Ibu sudah lama Ibu mendalami teknik-teknik memijit. Namanya Ibu Ana. Ibu Ana, terus kenapa pijatannya namanya pijatan mau? Apa Ibu mau pergunakan pamacan atau bagaimana? Enggak, kalau ada mendeteksi penyakit dengan suara mau macan. Oh, dengan suara dari macannya itu sendiri? Iya. Oh, deteksinya seperti apa? Kita coba dulu. Seperti apa? Bu bisa mencoba? Loh, kok Kang Denny yang pijat? Loh, saya dideteksi. Ya Bu ya, gini ya Bu ya? Boleh. Nih, Pelan-pelan Bu, bulu-bulunya masih lembek. Jadi kalau ada penyakitnya Ibu ngaum? Nih. Iya. Nih. Semua bisa jadi macan. Ibunya belum ngaum. Kamu bisa. Sahaya. Itu nggak dunia lain. Itu dunia lain kali. Dunia lain itu. Coba Pak Jarwo nih. Pak Jarwo kayaknya penyakitan. Iya. Aku? Iya, kamu. Ditiruskan nih. Ini karena Cie, kira Pak Jarwo ada pasangan, selamat ya. mentang-mentang kita udah pisah. Ini Pak Jarwo sama Bu Ana jangan-jangan dari kaum Nahdien ya. Kucing kejepit itu. Udah. Tuh. Keluar kan? Tuh kan Pak Jarwo. Udah alot ini dagingnya. Oke. Gini Pak Jarwo. Mungkin bisa kalau bisa. Bu kalau misalnya direbus dulu bisa nggak setelah itu baru digigit? Presto. Ada ini. Presto. Rendem di nanas. Rendem di nanas. Rendem di nanas. Pipinya kalau pipi gimana? Gimana ngambilnya? Ya, Gimana? Itu jidatnya berapa lapis tuh? Iya. Oh, cuma Belum. Iya. Ibu tangannya tirusan. Ini melancarkan aliran darahnya juga ya Bu ya? Untuk Ya. mengecilkan pori-pori juga. Nah. Oh, ada penyakitnya ini. Saya lihat kalau Pak Jarwo ini bukan sinus, ini terlihat sinis. Jangan ngobrol, udah terusin ah. Ntar penyok loh, udah alot. Udah penyok Om Jarwo. Udah alot penyok lagi. Aduh. Ini terapis beneran gak sih? Bener tadi udah ngomong. Ya jangan urusin daging saya dong. Ini terapis aja pakai dibahas alot segala macam lah. Harusnya mau pakai dempul kata Bu Ana tuh. Harusnya saya mobil. Kang Denny, barangkali kalau boleh saya tambahkan Ya di belakang. silakan.
Jadi sebagian besar teknik pijat dalam pengobatan alamiah itu prinsipnya dia tidak mengobati penyakitnya langsung. Iya. Tapi melancarkan sirkulasi yang tersumbat. Bisa sirkulasi darah, bisa saraf, bisa getah bening, bisa juga sirkulasi daya hidup. Teknik pijat apapun. Jadi prinsipnya nanti kalau sirkulasi yang tersumbat ini Sudah lancar, maka kecerdasan alamiah yang homeostasis tadi akan ambil alih dan kemudian mengatasi penyakitnya. Itu Jadi ternyata. proses pengobatannya sendiri tidak mengobati langsung penyakitnya, tapi sumbatan yang bikin penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Bu Ana silakan dulu. Ini belum selesai. Iya makanya belum selesai. Sementara saya mau bagi-bagi hadiah dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Ya, oke, kita akan bagi-bagi hadiah. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini kok udah agak berubah nggak nih, Bu? Ya udah lebih mudaan lagi lah 10 tahun. 10 tahun? Ini 10 tahun tuh apa sisanya atau apa aja? Sisanya gimana? Kan harus 10 tahun lebih muda. Oh lebih muda, 10 tahun wajahnya. Udah dong kalau udah selesai udah duduk dulu. Silakan Ibu duduk Bu. Monggo. Ya, tepuk tangan dulu dong. Kalau pasien tuh biasanya punya punya satu psikologis bahwa dia tuh memang kalau orang lagi sakit tuh apa aja disuruh apa aja dia mau karena memang harapannya adalah mereka bisa sembuh ya. Jadi kadang-kadang jangan sampai yang namanya malpraktek itu adalah ketika disuruh ngapa-ngapain aja dia tuh mau tetapi ternyata tidak cocok, tidak sesuai dengan yang diharuskan. Karena itu di medis atau di kedokteran itu ada prosedural ya kalau tidak salah ya. Ya. Jadi memang dalam kedokteran ada protapnya istilahnya. Jadi dalam menyembuhkan pasien. Jadi nggak sembarangan. Dokter pun tahu, masyarakat pun sekarang harus lebih cerdas. Jadi tanyakan pada dokternya, dok, saya ini kenapa? Bisa dikasih obat, dok ini untuk obat apa? Ya. Untuk apa? Saya perlu tidak gitu. Kadang-kadang sebenarnya masalahnya di pasiennya sendiri Kang Denny. Jadi kadang-kadang pasien datang dengan infeksi virus gitu. Sudah saya bilang sebelumnya infeksi virus itu tidak perlu antibiotik atau malah tidak perlu obat karena itu self healing gitu. Tapi pasien kalau nggak dikasih obat biasanya dok kok saya nggak dikasih obat bilangnya gitu. Atau enggak malah kadang-kadang pasien tuh pengennya cepet gitu. Padahal itu sebenarnya yang namanya virus itu kan self healing itu butuh waktu, ada prosesnya gitu ya. Jadi kita memang harus tahu untuk lebih masyarakat juga lebih melek lagi tentang masalah kesehatannya ya. Jadi pasien pintar. Sekarang saya akan undang Pak Harto. Iya. Pak Harto ini. Halo Pak Harto. Beliau ini adalah ahlinya untuk apa namanya ya Pak? Terapi sentil kertas. Terapi sentil kertas. Terapi Jadi, sentil kertas. Ya. Ya. Sentil kertas. Nah ini juga mungkin apa sih Pak yang menjadi kok harus pakai kertas medianya? Karena petunjuknya pakai kertas. Iya. Dulu kalau ayah saya tuh ngobatin pasien di mana letak penyakit itu dia yang disentil. Bapak ini mendapatkan keahlian ini turun-temurun? Dari ayah, turun-temurun. Turun-temurun? Iya, dari orang tua. Jadi tidak bisa diberikan keahliannya kepada orang lain? Tidak bisa. Apa ada, nah yang saya selalu harus tanyakan sama seperti tadi ke Bu Ana, ada ini Pak hubungan dengan jin-jin? Oh tidak ada. Nggak ada? Tidak ada, saya itu memang terapi saya itu energi. Yang saya salurkan lewat kertas itu, medianya kertas. Karena kalau tangan saya langsung disentuhkan itu bisa gosong. Kita coba sama Kesia. Pak Harto ada anak, kenapa nggak anaknya aja yang Anaknya hebat ya. Hebat. Anak saya sudah Pak Harto mungkin ini bagaimana cara ininya Pak? Ya kertas saja. Prakteknya kertas. Jadi pakai kertas apa aja boleh? Boleh, ada. Pak Harto coba ngadep. Oh pakai, oh gitu. Titip sama aku sih. Pak maaf, jadi kalau disentil langsung bisa gosong? Bisa gosong. Berarti Gimana sih? tangan Bapak itu kalau megang orang gosong nggak? Kalau saya salurkan energi bisa gosong. Berarti istri Bapak apa kabar Pak? Kenapa? Kalau istri? Udah 3 gosong semua. Megangnya lain gitu. Yang terakhir nih, yang keempat nih kebetulan nggak gosong, tapi well done. Stick kali. Aku mau dong coba. Iya mau dicobain. Gimana Pak? Gini. Sini, Mas. Dipegangin. Gini. Jadi kalau ada penyakit baru sama saya. Pak Jarwo boleh. Nggak ada, udah gue yang pegang. Partisipasi. Perempuan sama perempuan Ya dasar bukan kamu murim, memang. bukan murim. Laki-laki bina. Mama jangan ketinggian, kebalik saya nanti kepala. Saya sih mau megang, Tahan aja, tahan. tapi Saya kalau tahan istri gini saya aja deh. nonton pasti protes. Bukan muhrim. Pak cantik-cantik jempolnya bau Pak. Lu cantik-cantik baunya malah. Enggak coy. Cipat, Ini gimana? ya ampun ini. Di sini kan Tegang ya, ada ini selipin di jari-jari. Digini. Hah, cuma diselipin di jari? Iya, Ini disentil. kelihatan nggak di kamera? Coba dilihat kamera ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, sentil. Ini. Kurang kelihatan Ci. Nah, ini.
Bukan itu yang kelihatan. Au! Sakit. Au! Ngilu tahu. Masa? Au! Mami! Masa? Aku lebih percaya medis. Coba saya. Coba ini. Anda apakan dia? Anda apakan dia? Diterapi, disembuhin. Papa, waduh. Pak. Jadi nggak jadi. Pak, coba ya Pak. Ya boleh. Masa ngilu? Coba cipan, coba Rasanya deh. gimana rasanya? Rasanya tuh nyut. Masa? Oh. Iya. Pak jangan jempol kaki deh Pak. Di Hidung mana? aja, Pak. Di tangan. Kurang ajar. Coba cipan aja, aku pegangin cipan, cepetan. Rasain nih cipan. Pak beneran. Ini digini, terus Iya, disentil. disentil aja. Disentil itunya. Kan? Iya. Berarti kita penyakitan dong, Pak. Ih Bapak jahat banget sih. Ya ampun, Tapi kan itu ada, Bapak itu Pak yang Denny. dikenakan juga memang seperti kayak refleksi juga ya Pak ya? Beda. Ada, Kenapa? beda. Beda. Itu Saya tapi tahu. ada ototnya. Rahasia saya tahu. Kenapa rasanya sakit? Coba saya cek kertasnya. Kertasnya apa? Ada jarumnya itu. Ada apa nama Wo? Ada jarumnya itu. Oh, ini kertas tagihan, Pak. Pantas saja sakit. Tapi kenapa harus di kaki? Karena semua saraf itu kan letaknya di kaki ya. Jadi saya menyalurkan energi itu dari kaki sampai Ya ke karena atas refleksi ya. juga kan Ini biasanya saya dari pegel kaki nih, itu. Pak. Yang mana? Kalau Nah, ini saya pegel diapain? Lewat tangan juga sama. oh bisa juga. Sakit Ya nggak? makanya Coba, terpisah Media yang itu. terdekatnya di mana gitu. Ya orang orang lumpuh itu. Hah? Kayak pasien saya lumpuh ya. Mukanya biasa dong, Mukanya biasa. Makan alternatif. Cipan, sini belum selesai. Makan tuh alternatif. Aku coba. Kezia. Bapak sakit banget. Pengen lihat mukanya Kezia. Coba rasa yang kalau gak sakit enak, rasa. Nah, tapi Rasakan enggak. coba, yang gak Biasanya enak. Ada sakitnya enggak? Enak sekali, enggak? setelah itu tapi kerasa nggak Habis sampai enak lagi sini, ini. Gimana? saraf sebelah sini nih. Oh my God. Pak Jarwo nih. Nih Pak Jarwo. Pak Jarwo rasain. Nih. Pak Jarwo. Kakinya Pak Jarwo, kakinya Pak Ayo Jarwo. Pak Jarwo. No thank you. Kok no thank you? Ini cobain dulu Pak Jarwo. Demi Cobain. kesehatan Pak Jarwo. Sakit banget sih Pak. Iya. Hati-hati Pak Jarwo. Coba Pak. rasa sekarang enak. Sakitnya Sini. ada. Kakinya bukain Cipan. Mau kaki atau tangan? Hah? Nah, Kaki kalau aja tangan, kaki Pak. Tangan aja lah. Enggak sakit kan? Tiba-tiba sakit. Itu doang. Pak Jarwo. Buat. Nggak masalah Pak Jarwo ya. Itu tuh. Ya. Kecil. Kang Denny. Kang Denny, Kang Denny. Itu coba. Woi. Ada. Pengaruh. Kang Denny juga cobain dong. Itu pengaruhnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kenapa yang namanya narkoba itu kan kayak obat-obatan. Kalau orang sakit minum obat dia sembuh. Tapi kalau orang sehat minum obat dia jadi sakit. Nah itu berarti dia sehat sebenarnya. Ini tuh sehat. Anak mana lu? Kang Denny cobain kan. Udah. Denny cobain, cobain dong please. Udah bisa ngerasain. Cobain Kang Denny please. Tangannya. Kang Denny, Ya. dari tadi Kang Ronald Nah, nggak mau nyobain. cobain nggak? Cobain nih. Cobain Maju, dong, Kang ayo Ronald. dong. Yang percaya medis. Ya Allah, nah lu nyari masalah, nah. Kang Denny, Ya. dari tadi Kang Ronald Nah, nggak mau nyobain. cobain nggak? Cobain nih. Cobain Maju, dong, Kang ayo Ronald. dong. Yang percaya medis. Ya Allah, nah lu nyari masalah, nah. Astaga. Saya orang yang daya tahan sakitnya lumayan tinggi. Kita coba ya. Pak Harto, beri Pak Harto. Coba. Ini kan Nggak pakai kertas. kertas kaki. Kaki. Tapi kan Oh, Buka iya. sepatunya. Kertas tuh hanya kaki. Ini kan cuma energi sedikit disalurkan itu aja. Oke. Bisa oke, brother? Brother, are you okay, brother? Brother, are you okay, brother? Gak masalah kan, brother? Brother, are you okay, brother? Jadi sarafnya ya. Tangannya nggak bisa jempol. Nggak bisa WA. Berapa panis lagi Anda mau cedera ya? Oke. Pak, Kimau, Pak, Kimau belum. jadi penyakit apapun juga sama satu titik sarafnya Iya. itu aja yang Iya, difungsikan. semua Jadi penyakit.
Saya kan tidak milih penyakit. Ya. Semua itu datang ke saya dari mulai bayi sampai orang. Kalau misalnya anak kecil kan belum tahan sakitnya luar biasa. Kadang-kadang saya energi tidak disentil mas saya. Oh, hanya diusap. Paling disentuhkan tangan itu ya. Oh Denny, ini jari tengah saya hilang. Itu ada, lebih benerin. Oke, terima kasih sekali. Pak Harto sudah datang bersama dengan kita. Terima kasih, silakan duduk Pak. Pergi! Ini saya mau ke dokter Evi lagi nih. Jadi pada prinsipnya yang namanya alternatif dengan medis yang kedokteran itu juga bisa saling memberikan sejalan, ya bisa sejalan dan saling bukan mengkoreksi, justru memberikan tambahan ya, tambahan mengisi. Reza, apakah Reza juga belajar mengenai masalah medisnya sendiri untuk pengobatannya? Karena kalau misalnya saya feeling ada beberapa yang kan dikasih tahu dideteksi ini di mananya. Ya, jadi saya kira praktisi kesehatan alternatif maupun medis, kalau memang integrasi tersebut akan terwujud, dia harus belajar sisi seberangnya. Jadi saya sendiri berusaha untuk mengedukasi diri mengenai isu-isu medis yang ada. Supaya ketika pasien datang, terutama mungkin dia sudah datang dengan diagnosa medis, saya bisa mengerti apa artinya dalam bahasa pengobatan alamiah. Tapi kuncinya di sini saya kira sebagai konsumen kesehatan dalam hal ini pasien, jangan tersesat dalam generalisasi yang sudah terlanjur pukul rata, medis pasti lebih baik atau alternatif pasti lebih baik. Padahal pengobatan yang jitu itu diarahkan kepada penyebab, bukan kepada keluhan akhirnya. Nah, jadi untuk menjadi pasien pintar itu adalah bagian daripada tugas pasien untuk belajar untuk lebih cerdas. Iya, itu dia. Aduh, luar biasa sekali. Saya baru pertama nih ILK ada isinya. Setelah beberapa episode. Siapaan saya sakit begini. Ya, baru kali saya ini saya disakitin. Oke, Kang Maman silakan notulen. Baik, pengobatan alternatif versus medis dulu kerap didikotomikan sebagai timur versus barat. Namun kini tak lagi terlalu dipertentangkan, bahkan saling melengkapi. Pengobatan integratif kita mengenalnya. Tadi dijelaskan tentang ilmu kesehatan holistik yang terdiri atas metode penyembuhan alamiah plus memberdayakan pasien untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi teringat filosofi pengobatan ala Rasulullah bahwa sebuah gangguan memiliki asal masalah yang dimensinya tak sekedar fisik, tetapi juga harus menyelami dimensi psikisnya dengan penekanan-penekanan untuk bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya agar psikis menjadi tenang. Juga tadi tergambarkan sesungguhnya penyakit merupakan suatu irama untuk mencapai keseimbangan tubuh, homeostatis. Secara filosofis, penyakit-penyakit hadir sebagai obat untuk menyadarkan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Dan sebagai bentuk introspeksi bahwa begitu mudahnya semesta memberikan balasan bagi orang-orang yang melampaui batas. Kita ingat dengan ajaran, makanlah saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sisakan sepertiga dari lambung kita kosong setelah menghabiskan makanan karena berlebih-lebihan dalam makan membahayakan tubuh. Dan satu tadi disentuh Kang Denny dan juga Ronald, teringat ilmuwan Ibnu Sina. Suatu ketika ia diminta tolong menyembuhkan seorang yang sakit parah. Setelah melakukan pemeriksaan ia menyerah dan berkata, aku tidak bisa menyembuhkan orang ini karena ia memiliki begitu banyak kebencian di dalam hatinya. Teringatlah Rasulullah yang pernah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu ialah hati. Terakhir, kata kunci sehat itu rupanya sama. Sehat pikiran, tubuh, perasaan, dan jiwa. Dan pusatnya di hati. Jadi mau sehat, hati-hati menjaga hati. Iya, terima kasih Kang Maman.